Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nika Nasi Pangastuti dan hari ini saya akan mereview salah satu jajanan yang cukup hits di daerah saya di Cilegon, Banten, yaitu rujak Bangkok dari Dapur Sesa. Rujak ini sendiri cukup digemari oleh banyak kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan juga anak-anak. Nah, untuk hari ini sendiri saya membeli dua menu. Yang pertama ada sambal rujak Bangkok. Nah, karena sambal ini termasuk sambal kering, jadi gampang banget kalau misalnya mau dimakan kapan. Kemudian ada menu kedua dan ini adalah menu bestseller yaitu rujak Bangkok. Dia ada sambal dan beragam buah mulai dari mangga, bangkoang, apel, nanas, dan juga ada jambu kristal. Nah, di video kali ini saya akan membahas mulai dari penamaan nama restoran, pemilihan nama menu dari restoran Dapur Sesa. Nah, pokoknya langsung tanpa berbasa-basi kita mulai dari review yang pertama, yaitu dari pemilihan nama. Dapur Sesa itu singkatan dari Dapur Sedapnya Terasa, jadi disingkat jadi Dapur Sesa. Kalau menurut saya sendiri agak sulit diucapkan karena dia terdiri dari 4 suku kata Dapur Sesa yang lumayan susah disebutkan dan dilafalkan itu dari kata-kata Sesa karena dia menggunakan huruf konsonan yang sama yaitu Se dan Sa. Jadi kadang mau nyebut juga kebalik gitu, Dapur Sase atau Dapur Sesa nih. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dari nama-nama menunya. Nama-nama menunya ini menarik-menarik banget nih karena ada rujak Weni Aceh. Nah, karena mencantumkan nama-nama tempat seperti rujak Weni Aceh, rujak Gobek Bali, rujak Singapura, rujak Bangkok, ini membuat pembaca dan sekaligus pembeli itu merasa tertarik apa sih bedanya rujak-rujak tersebut dengan rujak yang biasa kita makan nih. Karena mencantumkan nama-nama tempat ini jadinya membuat kita tuh pembelinya semakin tertarik untuk membeli. Kemudian kita ulas dari segi selanjutnya yaitu lokasi. Nah, untuk lokasinya Dapur Sesa sendiri itu emang bukan berupa restoran seperti itu, jadi berupa rumah yang menyediakan beberapa menu bisa dipesan terlebih dahulu. Jadi sebelum pengambilan itu tidak bisa membeli dadakan ya, harus pesan dulu mungkin sekitar 10-30 menit itu sudah bisa diambil, nanti dikabarkan lewat DM Instagram atau mungkin WhatsApp atau mungkin kalau misalnya via Gojek juga bisa gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen yang gak kalah penting yaitu harga. Is it worth to buy, worth the price, and worth the hype? Mari kita bahas. Nah, saat ini saya mau membahas menu yang paling bestseller sekaligus ini adalah menu yang paling terjangkau dari Dapur Sesa sebesar Rp25.000. Nah, dengan pilihan buah yang cukup banyak dan juga sambal Bangkok, porsi ini bisa dinikmati dari 2-3 orang. Dan untuk harga Rp25.000, menurut saya ini sangat worth it ya dan sangat patut untuk dicoba. Rasanya itu benar-benar balance banget, mulai dari asin sampai manis dan pedasnya itu benar-benar pas. Dan seperti yang bisa dilihat, dia itu kemasannya benar-benar compact banget dan cara makannya juga gampang, bisa dicocol ataupun dikocok seperti ini. Karena kemasan yang compact ini jadinya tuh bikin kalau kita makan dimanapun dan kapanpun itu nggak bakal ribet guys. Karena rasanya tuh bener-bener unik banget, aku kasih penilaian 5 untuk si menu rujak Bangkok ini. Juara banget deh rasanya. Nggak cuman rasa dari sambalnya aja nih yang menggugah selera, karena semua rasa buah-buahnya di dalamnya itu pilihan, jadi pastinya bikin selera makan juga jadi nambah. Dan selanjutnya kita akan membahas 4 aspek yang gak kalah penting, yaitu mulai dari kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga yang paling penting kelestarian lingkungan. Nah, untuk kebersihan sendiri sebelumnya udah saya singgung, kemasannya tuh benar-benar clean. Jadi kemasannya itu bentuknya seperti ini, simple, rame, gak rempong, tapi tetap kelihatan bersih dan juga bagus gitu. Dan juga kalau misalnya kita ambil ke rumahnya itu semuanya udah benar-benar dipersiapkan secara rapih dan bersih. Dan selanjutnya kita akan membahas aspek kesehatan dari menu yang disediakan oleh Dapur Sesa. Seperti yang kita tahu bahwa menu yang disediakan Dapur Sesa itu semuanya terbuat dari buah asli dan alami, jadi pastinya cukup sehat. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tingkat kadar gula pada buah itu cukup tinggi. Nah, ditambah lagi pada beberapa menu itu menggunakan susu kental manis, kemudian pada bumbunya juga menggunakan gula yang membuat kadar gula itu juga semakin tinggi. So, porsi tetap harus diperhatikan ya guys. Selanjutnya kita akan membahas aspek safety atau keamanan. Nah, kalau untuk safety-nya sendiri udah jelas aman banget kalau misalnya dibandingkan dengan rujak yang biasa dijual di pinggir jalan. Karena umumnya jika kita membeli rujak di pinggir jalan akan menggunakan kemasan plastik clip yang menggunakan staple sebagai perekat. Jika dibandingkan kemasannya seperti ini, tentunya kemasan seperti ini akan lebih safety ya, karena memperkecil kemungkinan adanya hektar yang termakan. Dan yang terakhir, aspek yang kita bahas adalah aspek kelestarian lingkungan. Kemasan seperti ini yang pastinya bisa digunakan lebih dari 1 kali, berbeda dengan kalau misalnya kita menggunakan plastik clip seperti yang digunakan tukang rujak yang di jalan, hanya 1 kali pakai langsung buang. Tapi akan lebih baik jika menggunakan bahan organik seperti daun pisang untuk pembungkus. Dan selanjutnya kita akan mengulas harga dari rujak Bangkok secara singkat di tampilan berikut. Dan terima kasih telah menonton.